Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Kapus atau Bapak Kepala Pustaka, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Bapak Gunawan SPMSI. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan dalam menjalankan amanah. Juga para bapak, para ibu yang mudah-mudahan Allah muliakan. Teriring doa semoga para bapak dan para ibu ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Utamanya kita mau menghadapi bulan Ramadan, di mana dalam bulan tersebut kita dituntut ibadah secara rohaniyah dan badaniyah, fisik, mental, spiritual. Untungnya lagi kebetulan banget awal Ramadannya pas beres gajian. Alhamdulillah. Ya marjan-marjan mah ada lah kira-kira begitu ya. Nah, salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia teladan, insan mulia, yang mana beliau membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'un tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Setiap tahun itu kita diperkenankan oleh Allah memasuki satu madrasah, satu lembaga training spiritual juga badaniyah yang disebut dengan Ramadan. Ramadan ini adalah momentum baik menempa pribadi kita menjadi manusia-manusia yang hebat. Nggak tanggung-tanggung. Output dan visi dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Tapi untuk menggapai derajat takwa ini nggak gampang. Karena takwa, kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Dan janji Allah, apa reward bagi orang yang bertakwa? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Surat apa itu, Bu? Surat apaan ayo? Bukan surat tanah, ini di musim tanah, jadi bukan surat tanah. Surat apaan? An-Naba. Inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa mafaza ada kemenangan, ada keberuntungan, ada keberhasilan. Apa itu? Berupa surga. Makanya kalau kita beres Ramadan, saat Idul Fitri 1 Syawal, umum di masyarakat kita ada satu ungkapan yang meskipun itu tidak diucapkan oleh Nabi, selama itu baik dan bagus boleh. Apa ucapannya? Minal aidin wal faizin. Cuma artinya bukan mohon maaf lahir dan batin.
Kadang-kala kalau kita ketemu minal aidin ya sama-sama, disangganya, dikiranya minal aidin itu minta maaf, bukan. Itu doa bu pak. Min artinya dari, al-aidin artinya orang-orang yang kembali, wal faizin wa artinya dan, al faizin artinya orang-orang yang menang atau sukses. Kalau boleh kita pakai bahasa lengkapnya begini, ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, termasuk daripada kelompok orang-orang yang kembali kemana, ilal fitrah, kepada fitrah, potensi penciptaan kita saat lahir bersih suci. Mohon maaf Pak Bu, kalau kembali bukan kepada fitri, apalagi desi, apalagi maya, bukan, tapi kepada fitrah. Beda fitri dan fitrah. Kalau dulu cinta fitri hampir nggak tamat-tamat itu. Ada namanya fitri, maaf ibu ya. Oh ada, maaf ibu, insya Allah biar sehat Pak terus ya. Oh ya. Jadi kalau Idul Fitri itu artinya juga bukan kembali kepada fitri. Kalau Idul Fitri kembali kepada fitri, terus Idul Adha kembali kepada adha gitu, nggak begitu. Aid itu artinya hari raya, fitri itu artinya buka atau makan-makan. Sebab pada hari tersebut kita makan, haram hukumnya satu Syawal itu berpuasa. Bahkan iftar jama'i, ini biar kita pencerahan. Kalau saya nyampein yang general, yang biasa-biasa, nggak aneh. Saya pengen hal yang baru, yang mungkin belum tahu. Kita sering menyebut istilah iftar jama'i, buka puasa berjamaah, itu kan berjamaah ya. Padahal iftar itu artinya bukan buka. Kalau buka bahasa Arabnya fatahah, betul nggak? Miftahun, alat pembuka alias kunci. Makanya ada miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha, kalimat tauhid maksudnya. Terus makna asli letterlek secara, kan ada istilahnya itu etimologi, ada etimologi, pendekatan bahasa Arab. Iftar itu artinya kotoa, memutus. Kenapa buka puasa tuh yang iftar itu diartikan buka puasa, padahal artinya memutus. Kenapa memutus pula maknanya? Karena dengan kita makan dan minum, kita memutus antara puasa dan tidak dan biasanya yang namanya makan minum itu pasti akhirnya kita bilang buka puasa. Cek aja deh, asli dari kata iftar itu bukan buka. Kesini-sini aja pakai terjemahan bebas, artinya buka puasa. Jadi makna asli ada memutus. Baik, jadi Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitri. Beda fitri dan fitrah. Kalau fitrah artinya potensi manusia saat penciptaan dalam keadaan suci. Kalau zakat, ibu boleh nyebut zakat fitrah, boleh nyebut zakat fitri. Kalau disebut zakat fitrah, zakat untuk badan kita. Makanya saat kita berikrar niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an badani atau an nafsi, dari badanku. Nyebut zakat fitrah, betul. Zakat fitri, betul. Kenapa disebut zakat fitri? Zakat yang ditunaikan bagi orang yang sudah mengalami sebagian Ramadan dan Idul Fitri, makanya disebut zakat fitri. Nah, kita di Idul Fitri sering mengucapkan
minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada potensi penciptaan kita, lahir dalam keadaan suci. Cuma kadang-kala kalau kita maaf-maafan mau Ramadan, mau Idul Fitri doang. Padahal sekarang kita mau Ramadan, penting juga saling membebaskan satu sama lain, saling membersihkan. Maka tadi kata Pak Kapus, kemarin Pak Ustadz kita sudah kumpul, kita outbound, apalagi tuh ya, membangun teamwork, kebersamaan, kira-kira begitu ya Pak Kapus. Sekarang secara batiniahnya pas banget, kita satu sama lain saling memaafkan. Kenapa? Karena kita akan memasuki bulan suci, yuk sama-sama kita sucikan hati kita. Itu tempat atau waktu yang suci nggak akan bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang suci. Kita sering mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ramadan kita sambut seakan-akan Ramadan adalah tamu istimewa kita. Padahal bisa jadi kita ini yang menjadi tamu untuk Ramadan. Bisa jadi kita yang masuk ke Ramadan, bukan Ramadan masuk ke kita. Tapi pertanyaannya, Ramadan yang kita sebut dengan bulan suci itu, sudahkah kita mensucikan pribadi kita? Tujuan kita berpuasa tadi jelas, outputnya la'allakum tattaqun. Tapi jangan lupa, yuk kita awali, dasari sebelum Ramadan dengan sucikan hati. Kenapa mesti disucikan hati kita? Kita lihat ayat 183 surah Al-Baqarah. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil, yang diseru, yang disapa siapa nih Bu? Beriman. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Tuh, yang pertama begitu, membenarkan, meyakini dengan hati, qalbu. Maka kita mau Ramadan, qalbu kita benerin dulu. Apa itu qalbu? Bukan kol sama bubur, bukan. Entar itu mah Ramadan. Ya kadang-kala kalau di Ramadan ada semuanya. Ya mie glosornya atau mie seropotnya, ya gorengan, wah macam-macam dah itu ibu-ibu mah. Emang kalau lagi Ramadan Bu, kenceng itu. Kenceng apa? Kita punya pikiran kenceng banget. Bahkan pandangan itu kita yang namanya panca indera nambah jadi indera ke-6. Penglihatannya itu luar biasa kreatifnya. Lihat kecoa disangkanya korma, lagi lapar. Ke dapur ibu lihat sabun cuci warna hijau dikiranya sirup marjan. Bapaknya habis cuci motor pakai kanebo kering dikit disangkanya tempe mendoan. Masya Allah. Ya, ibu-ibu ke pasar lihat tumpukan karet gelang kuning disangkanya mikrosor. Memang lapar loh. Ya Allah ya Rabbana. Tuh, tasdikun bil qalbi, hati. Qalbu dasar kita. Disebut qalbu kemudian oleh sebagian kita diterjemahkan secara bebas artinya hati. Ya. Tapi yang dimaksud bukan hati fisik ya. Qalbu itu kalau saya boleh artikan dengan bahasa spiritual itu adalah dimensi abstrak ketuhanan. 3 kata. Dimensi berarti satu ruang. Abstrak sifatnya batiniah karena nggak nampak. Kemudian ketuhanan, untuk urusan ketuhanan ilahiyah, ini qalbu kerjaannya. Takwa, iman, tawakal, yakin, husnudzon, itu adalah urusannya qalbu. Lah kan kalau kita sakit, misalnya hati kita Pak, hati fisik ya, ada penyakit apa namanya kalau hati itu Pak? Liver apa? Hati lo misalnya, secara fisik
ngaruh nggak kepada ikhlas dan tidaknya? Ngaruh nggak? Hati fisik. Wah, berarti yang dimaksud bukan hati fisik. Kolbu ini adalah dimensi abstrak ketuhanan, satu ruang yang sifatnya batiniyah, tidak nampak. Urusan adalah untuk urusan ketuhanan. Kolbu, kenapa pula disebut kolbu? Ibu bapak pernah baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal. Artinya kira-kira begini, ya muqallibal qulub, lagi doa minta kepada siapa? Kepada Allah. Wahai Allah, zat yang membulak-balikan qalbu, karena memang qalbu itu adalah sesuatu yang berpotensi bulak-balik, berubah-ubah. Karena memang kecenderungan hati kita bisa like and dislike, betul nggak? Iman kita saja yazidu wa yanqus, bisa naik, nambah, bisa fluktuatif. Nambahnya dengan apa iman kita? Yazidu bitta'at, bertambah itu keimanan sebab aneka macam ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang itu kualitas keimanan kita sebab apa? Maksiat. Contoh, kita datang ke orang yang meninggal dalam rangka takziah, iman kita nambah nggak? Takut mati. Saya sih yakin nih bapak-bapak, ibu-ibu bukan takut mati dan gak mau mati sebenarnya, betul nggak? Cuma belum siap bekalnya, ya nggak? Kayak begini dah, Bu, besok kalau udah masa normal kita umroh bareng-bareng, mau, tapi ongkos masing-masing ya. Sama kayak begitu. Ibu mau surga? Mau, tapi mati dulu ya. Bukan nggak mau masuk surga, tapi belum siap bekalnya. Kira-kira begitulah. Nah, para bapak, para ibu jemaah sekalian, wayan kusu bil maksiyah, berkurang sebab maksiat. Orang lagi maksiat, mungkin dia ingat sama Allah, tapi dia menyepelekannya, betul nggak? Misal lagi ajeb, lu nggak takut sama Allah? Allah juga mau mengampuni dah. Itu nyepelein. Maka berkurangnya keimanan seorang sebab apa? Maksiat. Nah, itulah kolbu fluktuatif, karena ada iman di situ dan subjeknya adalah kolbu. Nah, hati kita pun demikian. Maka kita di masa seperti ini jelang Ramadan, yuk kita ajegan, kita kokohkan, kita kuatkan keimanan kita. Karena tadi subjeknya adalah kolbu. Kenapa kita kudu kencengin hati kita? Karena Allah sapa kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ayo iman. Kita bisa tahan 14 jam lebih kurangnya tidak makan, tidak minum saat Ramadan berpuasa. Itu karena ada pertama kekuatan iman, kedua kekuatan niat. Saya tanya, tadi pagi udah sarapan belum, Pak? Udah, Bu? Bagus. Sarapannya apaan? Nasi. Bohong kalau ada yang bilang awali pagimu dengan senyuman. Jangan. Jam 10 kita udah lapar lagi. Jadi jangan awali dengan senyuman, tapi dengan sarapan biar kuat menghadapi palsunya harapan. Para ibu, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau puasa, yuk. Kenapa kudu kita benerin hati kita? Karena kita kuat karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan diucap doang, tapi diyakini dalam hati. Yang ketiganya wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kalau bapak ibu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, ayo amalkan, praktekkan, implementasikan dengan perbuatan. Masuk puasa ya, tadi 14 jam lebih kurang kita ini tahan karena ada iman dan niat ya. Karena tadi saya nanya, pagi sudah sarapan, jam 10 udah lapar nggak? Sekarang kan jam lapar ini.
Masya Allah. Tapi ketika puasa Ramadan kita bisa tahan sampai kita jelak, sampai maghrib, sampai berbuka puasa. Cuma kalau buka puasa pastiin Pak, kalau itu sudah waktunya berbuka. Jangan sampai dengar di TV berbukalah dengan, ternyata ya Allah, modus semua itu iklan kadang-kala. Matiin dah kalau mau berbuka. Makan apa? Kata Nabi ada 3 kelompok, salasatun la turaddu da'watum. 3 orang, 3 kelompok yang mana doanya tidak akan tertolak. Al-imamul adil, satu pemimpin yang adil. Hati-hati pemimpin, kalau adil tuh doanya terkabul itu. Yang keduanya wasaim hina ay hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga atau sampai ia berbuka. Makanya ketika jalan berbuka banyakin doa. Yang ketiga wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Hati-hati ya. Jadi kita pastikan kalau itu sudah datang waktu berbuka. Ada di masjid, Allah, langsung dia makan. Allahumma salli wa sallim. Lah ternyata baca salawat. Pastikan kalau itu memang sudah datang waktu maghrib. Lagian juga kalau kita adzan maghrib atau tiba waktu berbuka, sunnahnya itu apa? Kurma dulu, kalau enggak air mineral. Jangan tergesa-gesa. Betul menyegerakan, tapi jangan tergesa-gesa. Ada istilah takjil. Kalau kita takjil itu Pak Kapus taunya makanannya doang. Padahal takjil itu adalah aktivitasnya, bukan makanannya. Aktivitas apa? Aktivitas menyegerakan berbuka. Para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita mau berpuasa, benerin hati kita. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, perhatikanlah bahwa di dalam satu jasad, dalam satu badan, mudghah, ada sekerat daging. Idza salahat, apabila bagus kualitas itu sekerat daging, salahal jasadu kullu, maka bagus pula kualitas jasad itu semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu sairu jasadu kullu, apabila buruk kualitas sekerat daging itu, maka buruk pula itu tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sekerat daging itu adalah qalbu. Qalbu juga Pak, ada yang menyebut sesuatu yang urgent dan sentris. Makanya Yasin itu ada satu riwayat disebut dengan qalbul Qur'an, jantungnya Al-Qur'an. Bukan yang dimaksud jantung di sini, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat sentral, sesuatu yang pusat, yaitu qalbu. Termasuk kita niat, adanya di mana? Di qalbu. Makanya tadi, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyapa kita orang-orang beriman, karenanya benerin yang menjadi tempat untuk beriman, yakni qalbu. Qalbu juga Pak, dalam istilah lain ada yang menyebut sadrun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li, ya Allah lapangkanlah sadri, dadaku. Padahal yang dimaksud bukan dada yang ini, tapi apa yang ada di dalam majas ini namanya, betul nggak? Tapi dari kata sodrun ini kemudian muncul dalam bahasa Indonesia kata sadar, betul nggak? Itu orang sadar apa enggak? Kata orang Jawa, orang Sunda, eling, betul nggak? Sadar itu maksudnya bukan sadar tapi kolbunya connect atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita mau puasa,
koneksinya langsung kepada Allah. Di situ kita akan ditempa secara mental dan spiritual. Dan sebab puasa itu yang tahu hanya antara kita dengan Allah. Sebab kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Maka kita kencengin iman kita dengan membersihkan kualitas hati. Hati ini Pak kadang-kadang susah ngebersihinnya, jujur Pak. Kata Imam Ghazali, kenal Imam Ghazali nggak Pak? Nah bagus, karena belum kenalan. Kalau tahu insya Allah tahu. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Masterpiece-nya itu kitab Ihya Ulumuddin. Beliau pernah bilang begini Pak, kira-kira kalau kalimat bebasnya kira begini, bahwa untuk mendeteksi orang yang sakit itu ada 3. Yang pertama, kalau orang sakit, ini fisik nih, orang sakit fisik. Orang sakit fisik biasanya yang ngerasain diri sendiri atau orang lain dulu. Sakit gigi, lagi sakit gigi, lewat orang Ciamis, orang Garut jualan kaos, kararaos, gandeng mangga raos. Padahal bilang kaos dalam bentuk plural, disangkanya karaos. Iya. Sakit panas yang ngerasa duluan kita atau orang lain Pak? Kita. Demam, panas, pusing, beda-beda. Pusing belum gajian, pusing belum dapat THR. Pusing, kita duluan yang ngerasain. Tapi kalau sakit hati, sakit batiniah, yang ngerasain, yang ngerespon bukan kita dulu tapi orang lain. Betul-betul. Contoh, kita berinteraksi dengan orang lain, lalu kata kita, dia mah sombong. Yang ngatain duluan kita apa orang lain? Orang lain, betul nggak? Contoh nih, saya dikesankan sombong oleh orang lain. Yang ngomong sombong itu orang, saya ngerasa sombong nggak? Enggak. Yang tahu duluan justru ada orang lain. Betul-betul. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kalau penyakit fisik itu ahli medisnya yang menyembuhkannya banyak nggak? Banyak nggak? Ada perguruan tingginya nggak? Ada prodinya? Ada. Bahkan setahun bisa 2 kali meluluskan dokter spesialis tertentu. Tapi beda halnya dengan penyakit hati. Ada nggak misalnya kita menemukan ustadz aja lah, jangan dulu dokter, ustadz spesialis penyakit sombong, ada nggak? Belum kayaknya kita ya. Ustadz spesialis penyakit munafik, penyakit hasud, penyakit dengki, ada nggak? Enggak tuh. Yang ketiga, kalau penyakit fisik kata Imam Ghazali, pengen cepetan sembuh. Betul Bu? Ibu lagi punya penyakit, kira-kira kalau penyakit fisik Pak, pengen cepat sembuh nggak? Pengen nggak? Pasti jawabannya pengen. Tapi penyakit fisik, tapi penyakit psikis, penyakit hati, alih-alih itu apa? Boro-boro. Bahasa gini boro-boro. Bahasa Indonesia alih-alih ingin cepat sembuh, ngerasa saja tidak. Bagaimana pengen sembuh? Enggak, gua nggak sakit, gua nggak sombong, kira-kira begitu. Nah itulah kata Imam Ghazali. Makanya di sini kita penting mendeteksi diri kita dalam sisi penyakit hati dengan cara apa? Dengan bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang solih. Dan dari situ kita bisa mengintrospeksi diri. Disitulah pentingnya kita bergaul, muamal. Kalau ada Pak, teman, tetangga, kerabat kita yang menasehati kita dalam hal urusan akhirat, ketahuilah bahwa orang itu ingin bertetanggaan dengan kita, berteman dengan kita, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Makanya benerin bersihin hati kita. Karena apa? Ini puasa adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Kenapa ibadah rahasia? Tadi yang tahu cuma kita dengan Allah. Lusa atau misalnya mulai nanti, apakah nanti Sabtu atau Ahad kita lihat saja,
Kita nih lagi ngobrol sama teman kita, puasa nggak? Puasa. Di rumah makan ternyata. Kita nggak tahu orang itu puasa atau tidak. Karena di antara ibadah yang sulit terkena penyakit ria adalah puasa. Kalau sodako kelihatan nggak Pak ngasihnya? Kelihatan. Sholat gerakannya kelihatan nggak? Kelihatan. Haji, umroh kelihatan nggak gerakannya? Bahkan ada syukuran dulu, ya ada kendurian dulu, betul nggak? Tapi kalau puasa sulit rasanya untuk ria, kecuali bagi orang yang niat pengen ria. Misalnya dia pakai spray, dia bikin foto, aduh lemes nih lagi puasa, niat banget itu orang. Makanya dalam berpuasa, insya Allah kita belajar menghindari dari namanya penyakit ria dan dipupuk untuk ikhlas, libtighai mardatillah, mencari ridho Allah. Ikhlas. Ikhlas itu Bu kira-kira mirip-mirip kayak kalau nih ibu bikin kopi. Ibu suka bikin kopi nggak buat suaminya? Hah? Suka nggak? Bapak suka bikin kopi? Apa dibikinkan? Nah, ini contoh. Ibu membuatkan kopi buat suami, lalu kebanyakan gulanya. Kemudian kopi itu disebut kopi kemani. Yang disalahin kopi apa gula? Kopi apa gula? Gula, kopi. Ibu bikinin kopi buat suami, lalu gulanya kebanyakan, kemanisan. Kira-kira yang disalahin antara kopi dan gula mana? Gula. Kemudian besoknya lagi ibu bikinin kopi buat suami, lalu kepahitan. Yang disalahin kopi apa gula? Gula lagi aja. Kalau bapak bilang suami istri yang salah, kagak bener banget sih, gula. Tapi ketika hari ketiga ibu membuatkan kopi, lantas kopinya enak, yang dipuji kopi apa gula? Kopinya mantap. Kemana itu gula? Betul nggak? Padahal yang menyeimbangkan rasa di situ adalah kita minum teh manis, nggak pernah disebut teh Ibu, bapak minum sirup rasa apa namanya leci, pandan, stroberi dan lain-lainnya, nggak pernah tuh disebut rasa padahal yang memaniskan sebenarnya adalah gula. Maka ikhlaslah seperti gula, meskipun tidak disebut tetap berharga dan penting. Ya kira-kira ikhlas itu kayak jantung lah, nggak kelihatan tapi bermanfaat dan sangat urgent dan vital. Betul nggak? Nggak pernah itu jantung pengen keluar, atau misalnya deg-degan kencengnya kelihatan, nggak pernah. Lebih kenceng lagi kalau udah mau nagih, nggak pernah. Jangan riak seperti, mohon maaf, seperti wasir. Udah mas sakit pengen keluar mulu, nah itu orang yang riak. Jadi ntar kalau ada yang riak tuh siapa? Wasir. Karena ria. Ayo di puasa ini kita bersihkan hati kita supaya apa? Supaya kita menjalani ibadah puasa ini dengan tenang. Kenapa? Kalau ibadah itu ada yang disebut dengan rukun yang bersifat qauli, ada rukun yang bersifat qalbi, ada rukun yang bersifat fi'li. Kalau qauli ucapan, dalam sholat baca surah Al-Fatihah termasuk rukun qauli, memang kudu diucap, nggak bisa dalam hati Allahu Akbar diam aja. Beres sholat kita ditanya, lu kagak baca Al-Fatihah, diem baik. Baca kapan? Dalam bisa nggak? Nggak bisa, karena Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Ada rukun fi'li, gerakan sholat. Ada lagi rukun qalbi, niat, termasuk di dalam puasa Ramadan itu ada rukunnya. 1 niat, 2 menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya masalah fikih, kalau misal niat mazhab Syafi'i niat
di tiap malam, diupdate tiap malam antara maghrib sampai sebelum subuh. Itu masalah furu'iyah. Oh, madhab lain ada tuh, cukup niat malam pertama saja, silahkan. Itu masalah furu'iyah, nggak perlu dibeda-bedakan. Yang paling penting, yuk kita Ramadan manfaatkan kesempatan baik tersebut untuk melaksanakan ibadah siam dan qiyam. Siamnya kita puasa Ramadan, menahan diri dari segala yang membatalkan, terutama juga menghindarkan diri dari aneka macam maksiat kedurhakaan, supaya kelak di luar Ramadan kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti halnya kita mau naik tingkat, ada prajabatan, ada training, ada pelatihan sekian hari. Tujuannya supaya ketika tugas di lapangan, tugas di kantor, tugas di unit tertentu, maka kita sudah punya ilmunya. Pun demikian, usai Ramadan, semoga kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang suci kembali tanpa dosa, dan kemudian senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertama bersihkan hati kita dari aneka macam perbuatan dosa dan dari penyakit hati. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kesehatan zahir maupun batin, kita beserta keluarga, anak istri kita. Yang ketiga, Allah jadikan lingkungan kita baik di kantor maupun di rumah menjadi lingkungan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami di waktu kecil. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah juga dosa-dosa kerabat kami, dosa-dosa saudara-saudari kami, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat-Mu, berzikir menyebut asma-Mu dalam setiap kesempatan kami, dan baik dan benar dalam beribadah menghamba kepadamu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah kami, berkahilah hidup kami, berkahilah usia kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia kami dalam keadaan sehat wal afiah ke bulan Ramadan. Ya Allah, hasilkan segala maksud cita-cita kami dan ampuni segala dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridhaan-Mu berupa surga jannatun na'im, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka-Mu berupa api neraka.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami sadar bahwa Engkaulah yang menggenggam nyawa kami. Hidup matimu ada dalam genggamanmu. Engkaulah yang menentukan hidup mati kami. Engkaulah yang mengatur ajal kami. Kami mohon kepadamu agar Engkau wafatkan kami, Engkau tutup usia kami dalam keadaan mati husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati su'ul khatimah, mati yang buruk. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, rezeki yang luas, halalan thayyiban mubarakah, wa syifaan min kulli da, penyembuh penawar dari segala penyakit yang kami derita, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang senantiasa Engkau terima. Rabbana walamna anfusana. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah berbuat zalim, telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni dan Engkau tidak mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana afriq alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran ke dalam pribadi kami, tuangkanlah kesabaran ke dalam jiwa kami, dan tetapkanlah kami menetapi agamamu, unggulkan kami atas orang-orang yang ingkar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, anak cucu keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kami, serta jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebajikan pada kami, kebajikan di dunia dan di akhirat, serta hindarkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kita sempurnakan dengan musafahah satu sama lain, kita saling membebaskan, karena kata Imam Nawawi syarat taubat berkenaan dengan hak manusia ada 4. 1. Berhenti dari dosa. 2. Menyesali dosa. 3. Bertekad tidak akan mengulanginya. Dan keempat, minta dibebaskan hak adami satu sama lain. Semoga bermanfaat. Pak Kapus mohon maaf atas kehilapan. Para bapak, para ibu, semoga sehat selalu zahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.